Teman-teman semuanya, karena market itu senantiasa berubah, maka kita harus senantiasa mempunyai pandangan yang holistik gitu ya terkait dengan pasar kita ya, dimana pada periode pertama ini berkaitan dengan produk sentrik ya, dimana banyak fitur yaitu produk yang sempurna diharapkan dapat terserap oleh pasar, tetapi ketika terjadi krisis ekonomi gitu ya, maka kegiatan marketing ini hanya terfokus kepada fitur-fitur yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, oleh customer gitu ya, sehingga teman-teman semuanya lahirlah yang dinamakan segmentation. Segmentation ini tentunya teman-teman semuanya lebih fokus terhadap kebutuhan. Misalkan teman-teman pernah ini ya, kalau sampo merek Clear itu untuk apa? Untuk ketombe khusus ya. Terus kalau Daf untuk rambut yang dijemput enggak, itu yang coklat apa sih? Untuk rambut rontok. Bukan rambut rontok ya. Siapa yang untuk rambut rontok teh? Gitu-gitu teh siapa? Ambon Sesasmi ya. Sansil. Bukan Sansil. Oh, Pentin. Iya. Ya, siapa yang suka pakai Pentin? Enggak cocok. Oh, enggak cocok. Ya, berarti masing-masing si produk itu tersegmen terhadap siapa yang cocok gitu ya. Cocoknya apa tuh sampo? Hand and shoulder. Kenapa hand and shoulder? Oh, banyak ketombe ya. Oh, jangan keras-keras dulu ya, nanti banyak teman laki-lakinya di sini. Ya, oke. Ya, teman-teman semuanya, ketika era marketing 2.0 ini tentunya fiturnya, produknya lebih spesifik ya teman-teman. Tetapi jadi si customer itu pada waktu itu udah bisa gini ya. Si customer pada waktu itu ibaratnya sebagai raja, apapun yang dia inginkan selalu dipenuhi ya teman-teman semuanya. Jadi ini lebih bersifat emosional gitu ya. Jadi ketika Anda menggunakan Clear atau dengan baju kaos yang kaos ini hitam gitu ya, ini akan meningkatkan kepercayaan diri tuh. Ada yang putih-putih kan semuanya, berarti Anda tidak berketombe kan. Ini bukan logo ya. Ya, ketika Anda ini kan lebih percaya diri ini ya, dengan rambut yang luar biasa, tapi di sini tidak berketombe. Nah, ini Anda mungkin pakai Clear ya? Enggak, Pentil. Malemon cina. Nah, jadi teman-teman mulai dari tadi next yang halaman kedua ya. Jadi kita ini teman-teman kalau ingin berbisnis ini ya tentunya kita memerlukan market ya. Nah, ini tadi kemarin Bapak ingin sedikit mendongeng ya. Jadi ketika kita terlalu bukan memanjakan ya, manja itu bukan berarti jarang ya, maksudnya. Bukan, maksudnya ketika kita memenuhi semua customer sehingga mereka dianggap sebagai raja gitu ya, apapun yang engkau minta aku akan penuhi. Ibaratnya kita ke pacar kita ya, neng hoyong noneng, hoyong ayah, jadi apapun dipenuhi. Ini akibatnya apa teman-teman semuanya? Ini akan terjadi yang dinamakan manipulation ya. Contoh tadi Bapak, kalau tadi segi emosional ya, ketika Anda menggunakan baju hitam dan tidak berketombe, Anda kan lebih percaya diri ya. Jadi secara emosional Anda juga nih, saya ganteng dan cakep, tidak berketombe gitu kan ya, seperti itu. Nah, itu segi estetik ekonomi, tetapi estetika secara emosional ya, emosional. Tetapi di situ terjadilah perubahan kembali, terjadilah dinamika ya, tahu dinamika? Ya, dinamika itu ya bisa diibaratkan gejolak gitu ya. Nah, apa itu gejolaknya teman-teman semuanya? Gejolaknya itu adalah ketika kita memperlakukan customer ini sebagai seorang raja, maka efeknya adalah kita tidak kurang peka gitu ya terhadap lingkungan di sekitar kita ya, terutama orang itu hanya tertarik segi emosionalnya saja gitu ya. Kalau saya pakai mobil Ford, maka saya diibaratkan
menjadi seorang yang kaya gitu kan, tapi tidak melibatkan aspek spiritual ini yang jadi hampa ya. Ketika hidup kita tidak menggunakan apa aspek spiritual akan bagaimana kira-kira. Jadi masalah kejujuran itu ya teman-teman. Jadi aspek kejujuran ini akan menjadi hal yang sangat urgent, di mana kita tidak hanya ingin menjual banyak produk kepada pelanggan asal kita dibeli, tetapi bagaimana ini berdampak kepada jangka panjang customer kita ya. Bagaimana kita membangun relasi yang positif dengan lingkungan, baik secara lokal maupun bagaimana kita membina interaksi yang secara menyeluruh untuk membuat dunia ini lebih baik lagi dan customer ini bisa dilibatkan, bisa ditingkatkan pengetahuannya agar mereka juga bisa bukan hanya menikmati manfaat untuk dirinya sendiri, tetapi bagi orang lain gitu ya, seperti itu. Dan ini teman-teman semuanya. Yang kedua, kalau dilihat dari tadi berkaitan dengan orang yang cantik itu, yang misalkan kita membayangkan kulitnya putih, yang cantik itu kayak gimana kan? Kulitnya putih, terus rambutnya panjang, terus semampai ya, seperti semampai keanginan bukan poyan ya. Jadi teman-teman, sebagaimana yang diungkapkan teman Anda itu, ini aspek emosional ya, bahwa cantik itu berkulit putih gitu ya. Tetapi ketika marketing 3.0 itu akan berubah teman-teman, karena ini lebih bersifat secara jujur, bahwa cantik itu bukan hanya penampilannya. Kalau hatinya punten bahasa Sunda goreng patut gimana? Mun bahasa ya namanya lagu apa nih? Ya bukan lagu, contohnya mah jadi pusing harganya, meskipun mah kalau kata dulu sumpah mah namanya apalagi lagunya teh buru dan meskipun gelis, tetapi karena memang tidak dari ininya ya, hatinya yang ini, nah sehingga iklan pun iklan ya, beberapa iklan kecantikan itu tidak hanya memunculkan orang yang berkulit putih gitu ya, tetapi lebih ada juga yang berkulit berwarna gitu ya. Bukan, Anda bayangkan bukan berwarna kayak televisi, bukan, tapi ya pokoknya mah begitulah ya. Selain putih itu, kalau putih mah ya bisa ya seperti yang stereotip yang seperti itu cantiknya ya. Tetapi iklan ketika marketing 3.0 itu, bahwa mereka sudah mengatakan bahwa cantik itu adalah dari dalam gitu ya. Nah gitu ya, inilah satu contoh ya. Oke teman-teman, bahwa tadi pada awal pertemuan Bapak sudah memberikan gambaran bagaimana kita mendapatkan suatu bisnis ini ketika kita sudah tahu customer kita atau pelanggan kita ya teman-teman semuanya ya. Nah ini induknya framework ini adalah suatu sistem yang senantiasa berputar itu ya, jadi continuous improvement. Nah sebelum Bapak membahas terkait dengan business model generation atau business canvas model gitu ya, karya Alexander Osterwalder, ini kita harus tahu kira-kira ini teman-teman bisa kebayang nggak kalau ini ibaratnya perusahaan gitu ya. Oke, Bapak ingin berdiskusi, ini input itu kira-kira ada di mana tuh? Input ibaratnya kalau perusahaan itu ada di mana? Kalau ini apa? Bisa kebayang kalau teman-teman melihat struktur seperti ini, kira-kira kebayang nggak teman-teman? Gambar apakah ini? Kalau yang ada di input itu apa kira-kira? Ya, bahan baku. Kalau ya baku, siapa yang bilang supplier?
Nah, itu bagus ya. Ryan. Atau siapa ya? Siapa yang jawab? Ryan. Oh. Ya, kenapa Anda membayangkan seperti itu? Yang input itu? Ya. Oh, iya. Jadi, oke, siapapun yang bilang itu ya betul. Di bejaan namanya ya. Oh, tah, Nggak baru apa-apa lah. pekerjaan itu. Ya. Jadi ibaratnya perusahaan ini adalah yang Supplier. memproses ya. Misalkan kira-kira bisa kasih contoh nggak? Mau bikin produk apa kira-kira? Ada ide nggak? Atau jasa atau ya barang gitu ya? Nasi goreng ya? Nasi goreng maca, oke. Kekus ya, saya maca. Ya, atau harus ke pasar Sikurubu, ya gitu ya. Jadi di nasi goreng itu ada apa aja bahan-bahannya kira-kira? Uyah itu bahasa Indonesianya apa? Garam. Sok gitu ya. Terus apa lagi? Apalagi? Sangu tuh rice. Nasi. Oh iya nasi ya. Nasi terus apa lagi? Kecap ya. Terus apa? Sayuran bagus. Anda pernah bikin nasi goreng? Pernah gitu unggul atau Anda pernah masak gimana? Kerupuk ya bagus. Pernah bikin nasi goreng? Kayak apa tuh biasanya? Bawang. Terus telur. Racik, Pak, racik. Sosin. Apa lagi? Bakso. Aduh lapar. Aduh, kerabot. Ya, oke. Nah, jadi diproses kan, tadi ada asin, ada apa? Diproses oleh perusahaan, terus nanti ditawarkan kepada siapa? Pasar kita ya. Ya. Pada konsumen. Ini kan kita harus mengeker gitu kan. Ini konsumen itu koceknya berapaan nih ya gitu kan. Teman-teman semuanya harga mahasiswa dan harga masyarakat kan beda. Misalnya mahasiswa biasanya satu porsinya berapa gitu kan. Kira-kira 10.000 ya. Kalau misalkan biasanya di luar sana berapa tuh nasi goreng? Ada 15 juga ya. Dan bahkan mungkin rata-rata 20 ya teman-teman. Terus ada juga teman-teman yang perusahaan jasa kayak misalkan pernah dicukur, ya Anda pernah dicukur baru-baru ini ya? Ya, biasa. Dicukur di mana tuh? Barbershop. Oh iya. Just imagine when your barbershop ya, apabila Anda seorang yang tukang cukur gitu, apa yang Anda sediakan? Pisau atau apa? Pisau cukur ya. Jadi pisau yang kita siapkan itu harus sesuai dengan apa namanya keinginan dari customer ya. Jangan sampai nanti pokoknya masalah potong biar pakai ragaji juga kan ya gitu seperti itu. Nah ini akan jadi konflik nanti di perusahaan ya. Jadi kalau kita tidak menyesuaikan dengan keinginan dari customer maka bisnis kita akan rancu ya. Tadi seperti ngagunting apa? Ngagunting tadi non? Ngagunting rambut dengan ragaji ya gitu ya. Nah itu jadi asal umumnya jadi hese gitu. Ragaji meskipun seket tetapi ketika di ojeknya itu kurang tepat maka akan kesulitan gitu ya. Nah ini teman-teman semuanya, ketika kita menjual sesuatu baik itu produk atau jasa ya kepada konsumen, tentunya kita akan mendapatkan tadi teman-teman ingin mendapatkan apa tadi uang kan ya. Wow. Nah setelah itu kita bekerjanya itu di sini nih teman-teman bekerja dan juga kita membina relasi dengan supplier kita ya untuk bagaimana supaya kita bisa melakukan proses produksi. Nah inilah teman-teman bagian dari proses produksi klasik gitu ya, yang ini bisa diterapkan di beragam framework, terutama juga bisa kita aplikasikan di dalam kanvas bisnis model gitu ya. Bapak ingat nasi goreng ini? Ada lapar begini ya. Oke, next. Waduh, next mal. Oke. Aduh, ya. Lapar ya. Ya, jadi teman-teman mulai dari permintaan pasar ya teman-teman kalau ingin bisnis itu ya jangan menggunakan rumus saka ya, Saka hayam. Ya. Jadi jangan menggunakan halusinasi gitu ya. Teman-teman semuanya meskipun sekarang era AI Anda ingin membuat apapun dijawab baiknya. Iya, Pak. Anda juga harus curiga kenapa AI terus senantiasa menjawab. Kita harus juga waspada bahwa
Halo, kok? Ya, kebetulan apa-apa ya. Jadi teman-teman semuanya ketika kita tidak bisa menyesuaikan dengan aspek pasar kita dengan tools yang akan kita gunakan, maka akan terjadi beberapa permasalahan gitu ya. Oke teman-teman, next. Jadi kita harus tahu siapa target pasar kita ya. Nah ini kita bisa dilihat dari customer segment ya. Customer segment itu apa teman-teman? Tadi yang sebagaimana tadi ada kelas nasi goreng mahasiswa itu harganya 10.000 ya, untuk masyarakat yang di luar sana itu 15.000 kan gitu ya. Nah itu terkait dengan segmen ya. Nah jadi bisnis kita itu harus berawal dari apa yang customer butuhkan, apa yang mereka butuhkan teman-teman semuanya ya. Kedua, masalah apa yang mereka sedang alami ya. Seperti misalkan Bapak sekarang masalahnya adalah lapar karena tadi mengingat nasi goreng, maka solusinya adalah Bapak harus makan nasi. Nah, gitu, seperti itu ya. Oke, Bapak mau masih beli nasi goreng dulu ya. Pak. Nah, yang kedua, yang ketiga ya. Apa keunggulan perusahaan dengan pesaing? Kan teman-teman mungkin pernah melihat tukang nasi goreng itu banyak ya teman-temannya. Banyak Pak. Nah, kalau misalkan teman-teman kira-kira tidak ada bedanya antara nasi goreng iya sama nasi goreng iya, kira-kira 50-50 ya payunya itu apa ya, laku ya. Lakunya apa? Jadi harus ada pembeda yang bisa diingat oleh customer. Jadi ima rasanya sama ya. Nah udah nggak ada bedanya. Tapi ketika dicicipin gitu, jadi ada apalagi bisa membangkitkan emosi gitu ya, dan wah ini benar-benar ya ini aja lah gitu ya. Dan teman-teman semuanya boleh Bapak nambahin sedikit ya tentang customer insight gitu ya teman-teman semuanya. Ada yang pernah dengar customer insight? Jadi customer insight itu apa ya? Ketika kita tawarkan itu bukan hanya sekedar dengan kata-kata tetapi dengan hati gitu ya. Ketika kita misalkan seperti ini ya gambaran customer insight itu ya itu ya itu. Nah gitu. Jadi ada gitu ya. Eta gitu kan. Dan ini adalah semacam nanti akan kita bahas untuk bagaimana kita bisa membangkitkan tak eta ya yang tadi ya. Itu yang kita makan customer insight ya. Oke, kita beresin dulu ininya. Jadi inilah yang dinamakan value proposition. Jadi nasi goreng yang tadi itu bahwa wah ini benar-benar iya mantap gitu kan. Nah ini berbeda dengan pesaing-pesaing kita ya. Oke teman-teman semuanya. Nah ini bisnis kita ini kan perlu pertumbuhan kan ya teman-teman ya, pengen maju buka cabang kan ya. Jangan monoton. Kalau Anda kalau bisnis mau monoton atau udah gitu berkembang. aja ya. Mau berkembang. Jadi teman-teman yang dinamakan rasa syukur itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kapabilitas kita dari waktu ke waktu ya. Jangan cukup dengan pencapaian yang sudah ada ya, tetapi kita harus terus berinovasi dan yang dinamakan apa ya, bahasa kerennya itu continuous improvement ya teman-teman semuanya ya. Oke, jadi di situ Bapak sudah memberikan contoh tentang value proposition. Jadi nasi goreng kita ini di mata pelanggan itu seperti apa ya. Jangan sampai rata-rata rasanya ya kalau ingin bagaimana kita bisa unggul di dalam persaingan ya. Nah terus juga memperhatikan pertumbuhan bisnis ini perlu adanya channel distribution ya. Jadi kalau misalkan teman-teman awal-awal dengan satu gerobak, kalau teman-teman pengen tambah channel distribution bisa kan untuk menambah. Jadi ada satu gerobak gitu mau ke daerah misalkan kemana Sukaraja ya, tinggal Sukaraja mana tadi teh? Nah ya, terus ada lagi misalkan gerobaknya di mana. Nah itu intinya membuka cabang. Jadi bagaimana si produk itu bisa sampai kepada pelanggan yang dinamakan apa namanya channel distribution gitu ya. Teman-teman sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah jelas? Jelas. Oh udah jelas ya. Oke. Selanjutnya untuk menarik konsumen bahwa produk yang mereka butuhkan betul-betul ada
Ya betul-betul itu ayatnya, jangan-jangan saya tuh hanya keinginan saja, tetapi barangnya memang halunisasi gitu ya. Inilah perlunya adanya kita membina dengan customer yang dinamakan customer relationship gitu ya. Jadi dengan mungkin beberapa iklan, dan kalau Anda mau pesan barang boleh ke saya dengan menghubungi telepon cucu ya. Oke. Misalkan seperti itu ya. Next teman. Ya, oke. Selanjutnya sebelum kita mulai, ini agak kurang semangat nih Bapak melihatnya, ada yang semua nundutan gitu ya. Ini ada senam sehat di mana penemuan secara medis ketika otot apa ya di sini tuh? Otot paha. Otot betis kita kuat, maka jantung kita kuat. Ya, kita mulai jinjit ya untuk bagaimana melatih jantung kita untuk tetap sehat. Jadi minimal ya seharinya itu, apalagi di belakang ada yang helai gitu ya, nanti Bapak Waduh, helai. Ya. Nah gitu ya, sama-sama ya 50 kali non-stop ya, tanpa berdiri Pak, berdiri. Ya, nanti Oh ya. rasakan kesegarannya, nanti akan ya minimal tidak ngantuk ya. Oke. Oke, berdiri semuanya Bapak. Oh, boleh. Boleh ya, Pak. Berdiri semuanya ya. Oke, terima kasih ya. Ya, oke, ikuti gerakan Bapak. Siapa? Ya. Boleh Pak. Ya, Di sini Pak. oke, ya. Nah, bagus ini, Ya. ini berlatih dari sekarang ya. Ya. Oke. Sambil ditunjuk Ya, Bapak siap. ya. Oke ya. Ya, oke. Dia mulai, boleh mulai. Mulai Pak. Boleh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 20 dua satu 22 tiga empat lima tiga enam tiga tujuh delapan 40 41 42 44 45 6 7 9 50. Lagi duduk sebentar ya. Aduh Pak. Kalau udah keluar di depan itu. Apa-apa duduk dulu ya. Ya nggak apa-apa Pak. Oke. Duduk sampai membayangkan nasi goreng enak ya. Aduh luar biasa pakai sambal. Aduh. Aduh Pak. Ayo kira-kira nasi itu kuliner yang paling banyak di daerah mana ya? Oh kulinerannya. Ada Ya, ini Pak. ya, diskon ya. Ya Pak. Diskon. Kalau nggak salah. Ayo udang Thailand. Udang Thailand. Memang teman-teman yang bikin relay kita itu adanya makanan yang Bapak rasakan buat teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak apa-apa sambil kuliah itu sambil ngemil gitu ya, karena kita juga bukan ini ya, karena memang makanan itu akan apa ya, yang Bapak rasakan itu membuat kita relax gitu ya. Apalagi teman-teman ini udah pernah ini belum ke kafe? Belum Pak. Ke kafe Belum Pak. Yang pernah ke kafe? Berarti semuanya yang udah gimana tuh? Kenapa ke kafe? Sama pengen tanya. Kemana? Ke kafe. Kafe. Yang dulu. Ya. Belum ada. Oh, belum. Paling ini Pak, warung kopi Pak. Paling warung kopi Pak. Ya kayak warung kopi kayak gitu. Tapi warung kopinya bukan yang kapal api teh ini. Oh ya. Ya, Pak. Oh. Americano. Kenapa tuh belum? Gak bisa mesennya. Salah mesennya, Pak. Tahu ya. Iya Pak.
Ya, lain kali coba ke kafe ya untuk relax gitu kan. Tuh, Boleh Pak. Nanti kalau anak siapa? Itu kalau di masjid setiap bapak sholat apa? Sholat Duhur. itu suka ada ngopi di pinggir-pinggir masjid itu ya. Di Somna Kak. ya itu satu bloknya segini di uyung begini ya. Aduh, Ya. segini. Oke. Ya teman-teman, masih ada yang ngantuk nggak Bapak dengan ya satu persatu? Temennya ada yang ngantuk. Lihat Pak, Febrian. Atau pingsan. Yo udah sarapan belum? Pio udah sarapan Pio? Udah. Takutnya nanti Pio kalau nggak sarapan nanti bisa pingsan ya. Bisa, waduh. Ini kelihatan dari matanya, dari pupilnya. Bahagia Ya semuanya ya. Alhamdulillah. Ini teteh rada ngahulu kenapa teh? Sehat teh? Siapa yang mana? Aduh, tidak juga. Jangan pura-pura lihat. Oh, Ya kenapa? Nggak apa-apa. Sehat? alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ke aktivitas perusahaan. Jadi perusahaan itu kira-kira non sih gawenya ya. Ya. Pekerjaan perusahaan itu ngapain sih? Ya, teteh mau punya perusahaan nggak? Mau yang dibayangkan to imagination about your company, perusahaan naonnya kira-kira udah kebayang belum? Konveksi. Luar biasa. Berdoakan mudah-mudahan teteh dimudahkan dalam Amin. membangun perusahaan konveksi ya. Jadi harus dipikirkan nanti bahan-bahannya dari mana gitu kan. Terus key activity, jadi aktivitas yang utamanya itu apa? Jangan sampai key activity-nya itu tidak relate dengan apa teman-teman customer gitu ya. Tadi seperti dijelaskan bahwa memang ragaji itu bisa untuk memotong ya, tetapi tidak cocok untuk memotong Rambut. gitu ya. Atau sebaliknya ketika kita ingin apa namanya memotong besi dengan gunting rambut itu tidak akan beres-beres ya, meskipun mungkin apa namanya dengan gigi juga sama memotongnya, itu kan fungsinya untuk memotong makanan. Jangan sampai Anda coba-coba untuk memotong besi dengan gigi, nanti bukannya gigi Anda jadi rontok gitu ya. Nah, itu. Jadi teman-teman, kecocokan bagaimana fungsional dari tools baik itu pemasaran maupun resource-nya itu harus sangat cocok, harus relate dengan apa namanya customer gitu ya. Nah, ininya customer seperti apa? Nah teman-teman, apa resikonya ketika kita tidak membaur atau tidak bahasanya chemistry dengan customer? Akan kira-kira gimana nasib perusahaan kita? Teteh gimana ketika misalkan teteh bikin suatu pabrik konveksi? Oh ya teteh nanti mungkin teteh harus dari sekarang dijalin suatu relasi ya teh. Jadi misalkan teteh ingin membangun apa tadi perusahaan konveksi, teteh itu kalau bapak sarankan harus berkunjung kepada perusahaan yang besar yang memiliki pabrik konveksi teh, jangan tanggung-tanggung. Jadi kalau Anda bercita-cita misalkan Anda ingin masuk apa, misalkan ingin masuk surga, surganya itu harus paling atas ya teman-temannya. Karena apa? Karena memang ketika meleset itu langsung ya lah, oh berarti tingkat yang keduanya gitu kan. Nah, kenapa Bapak harus berbilang seperti itu? Karena ini berkaitan, kalau bisnis itu berkaitan dengan mental ya. Ketika mental kita tidak siap, maka karena memang apa? Karena memang mental kita tidak siap itu kita tidak bisa membayangkan ketika kita sukses itu akan seperti apa. Jadi masih blur, masih alem tuh alem. The cloud is very dark gitu ya. Jadi kita pokoknya mah kumaha kayak nah bisnis itu jangan kumaha kayak, tapi Anda harus bisa merasakan kumaha apa? Kelas. Jadi seperti tadi Bapak sarankan kepada teteh untuk pergi ke sering pergi ya. Kalau teteh punya keinginan jangan hanya sampai di hati, itu hanya kita jangan terkena apa ya, halusinasi, jangan ya. Kita harus berada di dunia real, meskipun sekarang sudah pada di dunia apa namanya immersif, immersif teknologi itu
marketing seberapa ya immersive teknologi? Ada yang tahu teman-teman? 5. Ke-6 ya, kurang 1 ya, 5 tambah 1 adalah 6. Ada yang tahu immersive teknologi, Kang? Jadi online serasa apa? Kebalikan dari online apa? Online serasa offline. Offline serasa online. Nah, ketika kita belanja pun terutama generasi Z yang Bapak lihat itu sambil gadget gitu ya, laptop terlalu gede ya, di belanja ya gadget, ya itu akan membandingkan harga ya kayak di marketing 4.0 itu kan sudah mulai ada penggunaan digital marketing ya Kang ya. Ini ada yang dinamakan apa namanya customer journey. Kembali ke tadi Bapak ada referensi masih saudara Bapak juga yang di Bandung kan pernah dulu kesini, dia itu juga pernah bilang ya kalau misalkan ada yang pengen kesana lihat-lihat boleh untuk melihat studinya gitu ya. Nah di Gede Bage, nah ini dia mungkin teman-teman juga nanti salah satunya ada yang magang gitu ya atau PKL di sana. Kebetulan Bapak juga mengupayakan untuk adanya apa namanya kolaborasi atau kerjasama dengan universitas PTH gitu, dan beliau pun senang memberikan sharing ilmunya gitu ya. Ini juga sharing-sharing ilmu dengan orang-orang yang sudah sukses itu diperlukan supaya kita mendapatkan gambaran ketika sukses itu seperti apa sih. Jadi jangan alun gitu ya. Oh sukses tuh gimana? Lupa dah pokoknya mau duit dan nggak bisa seperti itu ya, karena kita harus describe clearly ya secara jelas gitu ya. Oke. Ya teman-teman terkait dengan aktivitas perusahaan tadi. Bahwa perusahaan ini melakukan suatu proses yang dinamakan proses produksi. Di situ apa yang dinamakan mungkin the Kyle Porter terkait dengan apa value chain, ya pernah tahu ya value chain, pernah dengar? Value chain itu adalah proses nilai untuk sampai nilai itu kepada customer, dari raw material sampai produk jadi dan itu sampai kepada customer. Ya di dalamnya ada aktivitas utama dan ada aktivitas tambahan dan ada goal yang harus dicapai terkait dengan revenue maupun terkait dengan penjualan gitu ya. Nah itu yang dinamakan apa namanya tadi kata Bapak apa? Value chain ya. Ini bisa Anda baca di buku Keunggulan Bersaing karya Mikhail E. Porter ya. Ya, dari Amerika Serikat ya. Oke, value proposition ini, value itu adalah apa? Nilai gitu ya, nilai yang dipersepsikan oleh siapa? Oleh customer tentunya ya. Nah kita juga harus tahu ya. Jadi teman-teman seperti Bapak contohkan minggu kemarin, yang dipersepsikan Bapak sama yang dipersepsikan yang jalan-jalan gitu, yang pagi-pagi itu akan berbeda ya persepsi nilainya terhadap suatu produk yang sedang dia gunakan ya. Bapak pikir itu untuk apa? Yang kereta itu masih ingat ya? Yang dicontohkan Bapak lari pagi itu ya kereta yang pendek, bukan kereta bayi ya, masih ingat? Ketika Bapak ngalieu gitu ngareret, sugan teh orok gitu di belakang tapi gogok gitu ya. Itu persepsi value-nya berbeda-beda ya antara customer ini harus waspada bahwa value proposition yang sudah ditetapkan ini memerlukan proses dalam internal perusahaan. Jadi perlu apa namanya ya tadi kaitannya dengan nasi goreng yang memerlukan ya agar dia bisa mampu bersaing itu perlu adanya value proposition gitu ya. Oh iya benar ini mah pokoknya mah. Nah teman-teman pernah ini nggak yang di kolektoran itu ada bubur tuh berapa ya bubur apa lupa lagi Bapak ya, udah lama nggak kesana sih. Ya satu porsinya itu hampir 30. Ya, itu bubur apa? Jenal ya? Iya, ya, jenal gitu ya. Ini karena memang yang menjadi pembedanya adalah value proposition. Next. Ya. Nah, ini tentunya terkait dengan aktivitas perusahaan itu terkait dengan aktivitas internal ya tadi dari bagaimana dia mengolah suatu resource gitu ya. Dan juga apa namanya? Kita bisa melakukan satu proses produksi apabila kita memiliki resource yang cukup ya baik secara internal yaitu SDM yang mengerjakannya maupun bagaimana kita bisa mendatangkan supplier yang senantiasa bisa berkolaborasi dengan perusahaan, karena memang perusahaan itu terbatas. Maksudnya begini, fokus perusahaan itu
istilahnya apa namanya membatasi diri untuk bagaimana dia mempunyai fokus bisnisnya gitu, mau kemana gitu ya. Oke, selanjutnya next ya. Nah ini tentunya ketika kita setelah melakukan proses produksi secara internal di dalam perusahaan, maka kita akan menghasilkan suatu produk atau jasa yang bisa kita jual gitu ya. Nah tentunya akan menjadikan suatu aset atau keuntungan untuk perusahaan yang nantinya akan disalurkan untuk bagaimana kita bisa mempertahankan sustainability dari bisnis ini, yaitu dengan apa teman-teman, kita membayar apa? Membayar supplier, terus membayar apa lagi teman-teman? Membayar pekerja kita ya, yang dinamakan apa itu? Fixed cost. Fixed cost itu apa teman-teman? Ada yang tahu fixed cost? Fixed cost itu adalah biaya tetap. Kira-kira biaya tetap itu di dalam perusahaan apa? Gaji, pinter ya. Apa lagi? Ya, ya. Sewa tempat. Bagus ya, biasanya sewa tempat dulu. Tetap ya sebulannya berapa, kan tambah naik gitu ya, sesuai dengan tahun ini naik berapa dan juga tergantung dari kestrategisan tempat yang kita tempati gitu ya. Oke. Nah ini akan mendapatkan revenue juga ya. Ini berkaitan dengan bagaimana sumber-sumber pendapatan yang bisa kita hasilkan ya. Nah ini tadi dikeluarkan yang dinamakan cost structure, yang ada di dalamnya adalah fixed cost dan biaya tidak tetap atau biaya variabel cost gitu ya. Oke, next. Oke, di mana Bapak bisa lihat? Oh, di sini ya. Nah, teman-teman semuanya, ini ibaratnya kita gambarkan, inilah yang dinamakan bisnis canvas model ya teman-teman. Dari bagaimana kita memiliki suatu input ya, proses dan output gitu ya teman-teman semuanya ya. Yang di sini juga kita mulai dari value proposition ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat karakteristik dari customer melihat produk kita ya, sehingga mereka akan muncul keinginan untuk bisa membeli suatu produk yang kita tawarkan ya. Nah ini dari value proposition ini tentunya si produk yang akan kita beli ini harus memiliki suatu dukungan ya, dukungan yang optimal terkait dari penyediaan barang yang dinamakan di sini ada key partner ya, terkait dengan supplier gitu kan, dan juga hal-hal yang lain yang berkaitan dengan aktivitas utama, dan juga bagaimana si produk ini bisa disampaikan kepada customer, dan juga bagaimana kita bisa membangun relationship yang bagus dengan customer supaya mereka melakukan repeat order gitu ya teman-teman semuanya ya. Next. Iya. Nah ini teman-teman terkait dengan model bisnis ini sangat penting karena ini berkaitan dengan strategi ya. Bapak ingin bertanya apa bedanya strategi dengan taktik? Strategi akan tahu? Teteh ada yang tahu apa itu strategi? Strategi itu bahasa sederhananya apa ya? Ya. Strategi itu apa ya? Jurus-jurus gitu kan, boleh Bapak bilang jurus-jurus ya, boleh ya. Misalkan Anda istilahnya apa? Ini bayangkan jurus-jurus apa ya? Jurus ya. Gimana Kang? Rencana planning ya, yang akan kita terapkan gitu ya. Itu adalah strategi. Kalau yang taktik apa taktik? Taktik itu adalah yang lebih kecilnya, yang small itunya ya, aktivitinya gitu ya. Oke teman-teman, di sini ada keterkaitan antara model bisnis dan strategi bisnis ya. Ini berdasarkan tulisan dari Margreta, ini udah tahun lama sekali. Teman-teman 2002 udah lahir belum? Belum Pak. Belum. Ini zaman pokoknya Pak ya. Jadi ini kenapa kita membuat model bisnis ini untuk membantu para pemilik perusahaan atau organisasi untuk bagaimana kita
bikin suatu abstraksi dan juga bisa kita buktikan di dunia nyata supaya kita ada gambaran untuk bagaimana kita menghadapi pasar yang semakin sini ini pergerakannya atau life cycle produknya itu lebih lama atau lebih cepat ya teman-teman. Dengan kehadiran AI dan big data itu life cycle dari produk itu akan semakin cepat dan customer itu akan semakin permarketingisasi gitu ya kalau bahasa bapaknya seperti itu ya. Next ya. Jadi ini ya teman-teman nanti akan terkait dengan apa teman-teman ya kita membuat suatu bisnis plan gitu ya. Bisnis plan itu yang kemarin disampaikan ada beberapa poin diantaranya yang sebelum ke sana kita harus bagaimana kita bisa menggambarkan how to describe the business in the reality ya. Jadi teman-teman ini yang sebagaimana Bapak sampaikan berawal dari customer segment ya, ini ada 9 ya. Jadi ada value proposition, ini apa yang menjadi nilai tawar bagi pelanggan gitu ya. Tadi seperti nasi goreng dengan rasa yang cukup luar biasa sehingga bisa termemorialisasi sehingga pelanggan ingin membeli produk itu. Misalkan kalau ada simang kumis atau apa nasi goreng itu kan, oh ini mah simang kumis mah ini rasanya spesial gitu ya, ada sedikit perbedaan gitu ya, sehingga saya ingin membeli lagi ke mang kumis misalkan untuk jual nasi goreng ya. Ini channel seruan ini bagaimana kita bisa mendeliver suatu produk itu untuk sampai kepada customer. Nah ini yang keempat adalah terkait dengan hubungan pelanggan. Nah, ini terkait dengan hubungan yang dijalin dengan pelanggan ya. Jadi kita kenal nanti ada yang dinamakan, kita akan belajar juga mungkin nanti di pelajaran customer behavior ya. Oke, itu berkaitan dengan judul CRM. CRM tahu? Ada yang tahu? Pernah dengar CRM? CRM itu adalah Customer Relationship Management ya. Oke. Nah ini terkait dengan revenue stream, aliran pendapatan, terkait dengan sumber-sumber pendapatan yang dihasilkan dari customer ya. Oke. Next. Iya. Nah ini alat untuk menggambarkan model bisnis dengan 9 elemen utama ya. PMC itu apa tadi? PMC itu singkatannya Business Model Canvas. Jadi diinikan ya. Nah revenue stream ini aliran pendapatan ya. Next ada key resources, jadi sumber daya utama ya untuk menjalankan suatu bisnis. Dan yang ke-8 adalah key activities, jadi aktivitas utama, aktivitas yang perlu dilakukan untuk menciptakan suatu value untuk sampai terdeliver kepada pelanggan. Selanjutnya adalah key partnership, itu kemitraan utama yang mitra untuk membantu menjalankan suatu bisnis ya. Kemitraan dengan supplier kita, terus kemitraan dengan supaya bisa tetap jalan juga dengan pemerintah harus itu ya, harus aturan-aturannya kita penuhi ya, jangan sampai itu bukan rekan kita. Nah kalau misalkan nanti perusahaannya dibubarkan kira-kira legal nggak gitu kan, nggak jalan juga tetap sama. Jadi aspek dari partnership atau kemitraan ini perlu kita jaga untuk sustainability dari teman-teman, dari keberadaan dari perusahaan kita akan tetap bisa beroperasi atau berjalan ya. Jadi kesimpulan ini adalah suatu elemen-elemen penting untuk bagaimana kita bisa menjaga sustainability dari perusahaan kita ya, dari bisnis kita ya teman-teman. Next. Ya. Oh yang terakhir adalah cost struktur ya. Nah ini teman-teman sebenarnya berawal dari yang pertama adalah customer segment, yang kedua adalah value proposition. Tahu ya, value proposition udah ke gambar ya. Yang ketiga channelnya bagaimana ya, untuk bagaimana kita mendeliver satu produknya kepada customer kita, dan bagaimana kita juga bisa membangun customer relationship, yang membangun engagement. Apalagi kita sekarang era AI ya, sementara ya ini kan berbeda dengan teknologi yang sebelumnya. Ini dapat memprediksi ya teman-teman alat ini, karena memang didukung oleh adanya big data. Teman-teman semuanya, apalagi Internet of Things juga ya, ini sekarang sudah zamannya, dan ini bukan hari nanti tapi ini sekarang gitu teman-teman ya. Teman-teman juga untuk bagaimana berinteraksi dengan pelanggan ini memang diperlukan suatu keseriusan, karena memang ketika mereka ibaratnya kita cemburui karena memang mungkin dia menanyakan kepada kita tetapi kita slow respon atau gimana, ini akan berpengaruh terhadap peningkatan penjualan kita ya, terutama berkaitan juga dengan misalkan pelayanan ya, terutama di sini mungkin kita bukan harus siap tidak siap, karena memang toolsnya itu udah ada ya teman-teman, kayak seperti misalkan pelayanan 24/7 atau
7 hari kerja itu memang softwarenya udah ada, tinggal kita setting dan itu disesuaikan dengan language programming dari manusia, karena memang artificial intelligence itu adalah menyesuaikan pemikirannya dengan manusia ya tetap. Nah inilah suatu clue bahwa adanya kolaborasi kita dengan tools itu, kita harus mengajari toolsnya gitu ya. AI itu bisa keluar dari errornya itu ketika kita melatihnya. Nah coba misalkan masukkan data tentang ini Anda harus yang seperti benarnya. Jadi tetap meskipun AI sudah ada, jadi teman-teman jangan sampai menggantungkan semuanya kepada AI, karena AI juga mempunyai rate halunisasi gitu ya. Oke teman-teman, ini ada cost structure ya, ada revenue nya ini, jadi customer segment ini yang sebagaimana tadi Bapak sampaikan ya, ini adalah pihak yang menggunakan atau membeli produk atau barang ya. Jadi di sini sebagai catatan bahwa customer ini di sini tidak hanya customer yang mendatangkan keuntungan secara direct ya, tetapi bisa juga customer yang merupakan pihak pendukung peningkatan pemasukan gitu ya teman-teman semuanya ya. Oke, next. Iya. Teman-teman, kita sampai jam berapa? 9 ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman sentosa, sejahtera, ya amin. Ya, value proposition udah ini ya. Ini nggak perlu Bapak jelaskan, udah bisa ini, udah bisa dimengerti. Berapa? Udah ya. Next. Ya ini udah channel ya, tadi channel itu ya, udah tahu ya. Next relationship ya, oke. Next lagi, ya ini udah ngerti ya. Next lagi, ini ya, tadi yang Bapak sampaikan. Jadi key resource ini terkait dengan SDM, mesin ya. Kalau ini tergantung perusahaannya juga ya, ada pabrik, ada perkebunan, ada terkait dengan kendaraan, berarti berbeda resource-nya kan ya. Nah, oke. Next. Ini aktivitas utama ya oke. Partnership ya, mitra kerjasama ini diperlukan sekali. Jadi bagaimana Anda ketika bisnis cukup berat ketika kita tidak melakukan suatu kolaborasi atau kerjasama ya. Oke, next ya, cost structure ya, ini tadi ada fixed cost ya. Fixed cost itu ada gaji karyawan gitu yang senantiasa harus kita keluarkan. Ya, ada operasional, ada riset ya, promosi, branding dan sebagainya ya teman-teman semuanya. Terkait dengan riset ya teman-teman semuanya, kita akan diadakan suatu hal yang sangat penting untuk perusahaan, karena memang kita juga harus senantiasa menyesuaikan dengan kondisi dari customer kita ya, dengan menggunakan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif ya. Next. Oke teman-teman semuanya, itu terkait dengan bagaimana kita bisa mendesain bisnis model kanvas ya. Ini merupakan suatu potret ya model bisnis saat ini. Nah ini karena memang berawal dari tadi customer ya, memang customer ini sesuai dengan kondisi sekarang ya. Berbeda ketika Bapak menganalisis customer 10 tahun yang kebelakang dengan yang sekarang, dan kalau bisa kita bisa memprediksi customer yang 5 tahun ke depan gitu ya, karena memang teman-teman semuanya ini perlu kita lakukan karena untuk mengantisipasi bagaimana perubahan itu sangat ya cepat ya, karena memang sifat dari customer itu, kalau customer itu kan punya otak ya, punya ini ya. Nah ketika perpindahan teknologi itu teman-teman semuanya ibaratnya kita mungkin teman-teman pernah keluar rumah, mungkin gambaran tentang otak ya, pernah keluar rumah di mana dengan panas terik habis upacara atau apa, habis pergi ke ruangan gitu ya. Ini ke ruangan itu ibaratnya puasa poek, tinucang poek ya, jadi ada penyesuaian ya teman-temannya. Nah ini bukan yang dikatakan oleh customer gitu ya. Dan misalkan mudah-mudahan ini dari perusahaan Nokia tidak terulang kembali ke perusahaan-perusahaan yang lain ya, ketika Miss Wong gitu ya, seorang etnografer sudah mewanti-wanti terhadap perusahaan tadi Nokia kan, bahwa hati-hati terhadap akan adanya perubahan ke smartphone gitu kan teman-temannya. Dan Nokia juga tidak tinggal diam, sebetulnya pada waktu itu dia melakukan riset, dan risetnya hasilnya enggak kok, ini kan misalkan pertanyaannya singkatnya seperti ini, apakah Anda akan pindah
dari kalangan saya kepada ini oh tidak gitu kan. Karena memang konsumen itu kan belum ada penyesuaian terkait dengan apa yang ada di otaknya gitu kan, teknologi the next generation-nya itu belum sampai. Ketika kita melakukan suatu survei itu teman-teman jangan diterima begitu saja, karena otak kita itu melakukan suatu proses kan ya. Nah ketika proses konfirmasinya lengkap tentunya mungkin mereka akan memiliki pendapat yang berbeda ya. Yang kedua ini yang tadi yang 9 elemen ini supaya bisa unggul harus menggunakan metode SWOT ya. SWOT itu pernah dengar kan ya. Jadi keunggulannya, terus apa ada ancamannya, terus ada kelemahannya kan ya. Nah ini SWOT, ada SWOT itu strength, weakness, opportunity-nya ya. Opportunity tahu kan ya. Oke. Nah ini dilakukan dan ini masing-masing mempunyai elemen BMC-nya itu kita harus tahu yang dari 9 itu mana yang paling unggul. Kalau bisa semuanya semua elemen itu harus memang ada proposition atau keunggulannya ya. Jadi kita bisa menyesuaikan dalam hal pelaksanaan operasional bisnis kita ya gitu ya. Jadi teman-teman semuanya next ya. Ini karena penyempurnaan model bisnis ini yang 9 komponen ini setidaknya teman-teman bisa dari sekarang mungkin teteh tadi perusahaan keamanan ini nanti boleh dibaca-baca kembali ininya materinya, terus nanti apa keunggulan nanti yang perusahaan yang akan saya jalankan gitu. Jadi mulailah dari yang kecil, jadi ada istilahnya small is beautiful ya, jadi yang kecil-kecil itu ternyata indah gitu ya. Oke. Selanjutnya next. Nah ini ya, jadi dipotret saat ini seperti apa peluangnya ya. Nanti Anda bikin prototype bisnis model masa depan, apalagi sekarang ada apa Anda tolong jangan sampai yang ada di sini belum pernah mencoba AI atau minimalnya belum mencoba apa yang sekarang sedang harus Anda kuasai gitu ya. Salah satunya adalah menggunakan ya tadi teknologi AI. Ada yang belum pernah menggunakan ChatGPT, ngacung? Ya. Udah ya, pernah sering ya. Ya, yang berbayar atau yang gratisan? Yang gratis ya, tapi sama ya. Yang malas mengeluarkan uang, tapi the sacrifice is the key of success ya. Tahu artinya pengorbanan itu adalah sukses. Modal untuk sukses. Jadi Anda berinvestasi ke sini sambil kuliah itu pengorbanannya cukup luar biasa ya. Nah ini jangan disia-siakan orang di belakang Anda seperti orang tua Anda. Anda harus juga ikut berjuang untuk supaya Anda bisa mencapai cita-cita Anda ya. Oke, dengan rajin kuliah dan juga dengan tadi jangan diibaratkan ini materi yang jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa gimana diamalkan ya. Jadi Anda nanti sampai di rumah gitu ya, bukan lagi ini materinya sampai dipraktekkan ya. Oke ya, mau praktek teman-teman ya, mau ya, karena itu adalah sacrifice is the key for success ya. Dan ya kita harus berubah. Kalau ingin sukses itu harus berubah. Jadi kita harus senantiasa waspada dengan senantiasa ketika bangun kita tidur kita bertanya what to change gitu ya. Apa yang sedang terjadi, perubahan yang sedang berlangsung ini kita harus senantiasa awareness gitu ya. Nah ibaratnya itu awareness itu bukan muncul begitu saja, tetapi harus muncul dari critical thinking proses gitu. Nanti bisa diskusi di luar jam pelajaran ini ya. Nanti bisa kapan-kapan kalau sama Bapak, Pak pengen ngobrol Pak, aduh saya ini lagi galau nih cita-cita saya ini gimana ya sekarang ini, nah gitu kan, boleh nggak apa-apa ya. Apalagi Bapak kan sekarang dosen wali ya, ya teman-teman gitu ya. Oke, karena Bapak juga melihat ini ada yang agak ya begitulah mungkin. Bapak juga maklum ya. Nanti bisa dibaca kembali ya. Kalau Bapak support lagi gitu, asal Bapak kayak berpegang gitu kan sekarang, tapi teman-teman asal jadi tuduh dulu gitu kan. Tapi ini perlu istirahat lah. Bapak positif aja, Anda perlu istirahat. Untuk sisanya nanti bisa kita ngobrol-ngobrol sambil kita ketemu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan
ketemu diberesin dulu sekarang, tapi ini bisa Anda juga bisa belajar sendiri ya. Tapi di bawahnya itu ada strategi pertumbuhan, step ya. Oke, nah model 1 ini ya. Oke, setelah saja. Nah ini ketika Anda menjalankan suatu bisnis, ini kan permasalahan-permasalahan yang muncul itu senantiasa ada. Dengan ketika ini ya permasalahan ini seperti apa, nanti Anda baca ya di rumah ya, nggak apa-apa, nanti didiskusikan sama Bapak ya, setuju ya? Setuju Pak. Ya, oke, seperti itu aja yang Bapak bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak minta mudah-mudahan Allah menganugerahkan ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semua dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.